Akset Indonesia melakukan red issue yang bisa membuat kepemilikan saham investor terdilusi hingga 89%. Ada apa di balik aksi korporasi red issue ini? Simak terus di video ini. Oke, sebelum kita berbicara mengenai aksi korporasi red issue yang dilakukan oleh Akset Indonesia, teman-teman mungkin ada yang belum familiar dengan Akset Indonesia ini. Akset Indonesia atau kode sahamnya adalah ACST, adalah sebuah perusahaan konstruksi yang banyak mengerjakan seperti pembongkaran sistematis atau demolition, kemudian pekerjaan fondasi, konstruksi gedung, kemudian konstruksi sipil, pekerjaan infrastruktur, dan juga pekerjaan kelautan. PT Akset Indonesia sendiri 50,1% kepemilikan sahamnya masih dipegang oleh PT Karya Supra Perkasa. Nah, mungkin teman-teman masih belum familiar siapa sih PT Karya Supra Perkasa ini. Jadi, PT Karya Supra Perkasa ini adalah entitas anak yang dimiliki oleh PT United Tractor, ya, atau mungkin teman-teman lebih familiar dengan kode sahamnya UNTR. Kalau kita berbicara mengenai pergerakan harga saham ACST sendiri, ACST merupakan salah satu perusahaan yang harga sahamnya terkoreksi sangat signifikan dalam 5 tahun terakhir. Sebagai gambaran, di tahun 2015, harga saham ACST pernah berada di kisaran sekitar 4.600 sampai 4.700 per lembar sahamnya. Dan kemudian harga sahamnya terus menurun hingga mencapai titik terendahnya Rp123 per lembar saham ketika pandemi COVID-19 di bulan Maret lalu. Saat video ini dibuat, harga sahamnya mencapai sekitar Rp276 per lembar saham. Jadi bisa dibayangkan berapa penurunan harga saham ACST dalam 5 tahun terakhir. Nah, pertanyaannya tentu, apakah penurunan harga saham ACST ini merupakan opportunity atau bukan? Nah, kita perlu bandingkan dengan kinerja ACST selama beberapa tahun terakhir. Nah, ini saya tampilkan kinerja profitabilitas dari ACST dari tahun 2011 hingga tahun 2020 kuartal 2 yang kita olah di dalam cheat sheet kuartal 2 2020. Terlihat di sini memang dari tahun 2015 hingga tahun 2019 kinerja ACST secara pencapaian revenue memang masih meningkat, di mana pada tahun 2015 revenue dari ACST mencapai sekitar 1,35 triliun rupiah dan di tahun 2019 mencapai kurang lebih 3,9 triliun rupiah. Nah, namun di tahun 2020 sendiri karena pandemi COVID-19 membuat pencapaian revenue dari ACST turun cukup signifikan. Nah, kalau tadi kita bahas di bagian revenue, pendapatan meningkat secara konsisten sampai tahun 2019 dan kemudian jatuh di tahun 2020, bagaimana dengan kinerja gross profit-nya? Di sini kita bisa melihat bahwa kinerja gross profit sendiri memang masih meningkat dari tahun 2015 sampai 2018, tapi di tahun 2019 gross profit dari ACST ini sudah tercatat negatif, kurang lebih negatif 100 miliar. Ya, dan demikian pula dari sisi bottom line atau dari sisi net profit, ya, di sini kita bisa melihat bahwa di tahun 2019 ACST sendiri mencatatkan net loss kurang lebih sebesar 1,1 triliun rupiah. Dan demikian pula di tahun 2020 sampai dengan kuartal 2, ACST juga masih mencatatkan rugi bersih. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwa secara kinerja ACST ini bisa dikatakan memburuk di 2 tahun terakhir, ya, di tahun 2019 dan di tahun 2020 ini. Jadi penurunan harga sahamnya belum tentu bisa kita anggap sebagai opportunity. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa kok bisa kinerja ACST ini turun signifikan di tahun 2019 dan di tahun 2020. Nah, di sini saya mau tampilkan perolehan kontrak baru ACST yang bisa kita ambil dari annual report maupun public expose-nya.
Nah, terlihat di sini saya tampilkan data perolehan kontrak baru ACST dari tahun 2014 hingga tahun 2020 kuartal 2. Terlihat bahwa secara pencapaian perolehan kontrak baru dari tahun 2014 yang sebesar 606 miliar rupiah meningkat di tahun 2015, 2016, dan 2017. Bahkan di tahun 2017, ACST ini mencatatkan perolehan kontrak baru yang kurang lebih sebesar 8,4 triliun rupiah. Nah, namun yang ingin saya highlight di sini adalah perolehan kontrak barunya di tahun 2018, 2019, dan 2020 ini. Di mana teman-teman bisa lihat bahwa di tahun 2018, perolehan kontrak baru ACST turun cukup signifikan. Kalau di tahun 2017 perolehan kontrak barunya mencapai 8,4 triliun, di tahun 2018 perolehan kontrak barunya hanya mencapai 1,6 triliun rupiah. Dan jumlah yang kurang lebih sama juga dicatatkan di tahun 2019. Di tahun 2020 sendiri sampai dengan kuartal 2 2020 diperkirakan ACST mencatatkan perolehan kontrak baru sekitar 1 triliun rupiah. Jadi kalau kita estimasi sampai dengan akhir tahun nanti, kurang lebih pencapaiannya nggak akan jauh berbeda dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2019. Nah, tadi kita bahas bahwa ACST mengalami rugi bersih atau net loss yang cukup signifikan di tahun 2019. Kerugian yang dialami oleh ACST ini membuat ekuitasnya turun signifikan, di mana pada tahun 2018 ACST ini masih mencatatkan ekuitas sebesar 1,37 triliun rupiah dan ekuitasnya turun signifikan menjadi 228 miliar rupiah per akhir tahun 2019. Ditambah dengan kerugian sebesar kurang lebih 250 miliar di kuartal 2 2020 ini membuat saat ini ACST mencatatkan ekuitas yang negatif sebesar negatif 24 miliar rupiah. Nah, di sisi lain, tadi kita sudah bahas bahwa secara profitabilitas memang mengalami penurunan yang cukup signifikan di 2 tahun terakhir hingga membuat ekuitas dari ACST ini saat ini tercatat negatif. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan kemampuannya dalam membayarkan hutang? Per kuartal 2 2020, kita bisa lihat bahwa ACST masih memiliki atau menanggung liabilitas sebesar 4,13 triliun rupiah. Nah, yang menariknya adalah dari total liabilitas 4,13 triliun rupiah ini, 4,0 triliun rupiahnya adalah liabilitas jangka pendek yang akan jatuh tempo 12 bulan ke depan. Sementara liabilitas jangka panjangnya hanya 135 miliar rupiah. Tentu kita harus cek apakah ACST ini punya likuiditas yang baik untuk membayarkan liabilitas jangka pendek yang sebesar 4 triliun tadi. Nah, di dalam balance sheet ACST per kuartal 2 2020, kita bisa dapatkan beberapa data sebagai berikut. Jumlah cash 234 miliar rupiah. Jumlah piutang usaha sekitar 506 miliar rupiah. Tagihan bruto 1,46 triliun rupiah dan ditambah dengan beberapa aset keuangan lancar lainnya, total aset lancar dari ACST ini hanya mencapai 3,2 triliun rupiah. Jadi masih shortage sekitar 800 miliar rupiah. Nah, kalau kita bandingkan aset lancar yang sebesar 3,2 triliun dengan liabilitas jangka pendek yang sebesar 4 triliun tadi, kita akan dapatkan liquidity ratio sebesar 0,8 kali, yang artinya tidak cukup baik atau tidak cukup aman. Nah, karena ACST ini kesulitan likuiditasnya, maka hal inilah yang mendorong ACST kemudian mencari alternatif pembiayaan lain. Karena ACST sudah tidak mungkin lagi untuk menerbitkan hutang, karena ekuitasnya tadi sudah tercatat negatif sehingga kemungkinan besar pengajuan hutangnya akan ditolak oleh bank, maka ACST menempuh jalan lainnya, yaitu right issue. Nah, dengan adanya right issue ini, ACST mengeluarkan
5,72 miliar lembar saham baru, dan harga right issue sendiri, harga pelaksanaannya ada di Rp262 per lembar saham. Nah, jadi kalau kita kalikan 5,72 miliar lembar saham dikali Rp262 akan didapatkan kurang lebih sekitar 1,5 triliun rupiah. Nah, jadi ACST berharap dapat menutupi shortage yang sebesar 800 miliar tadi dengan right issue yang diperkirakan mencapai 1,5 triliun rupiah ini. Nah, apakah permasalahan selesai sampai di situ? Sayangnya tidak. Karena tadi saya sampaikan bahwa dengan adanya right issue ini, ACST akan mengeluarkan atau menerbitkan 5,72 miliar lembar saham baru. Nah, jumlah ini sangat jauh di atas jumlah saham beredar di tahun 2020 ini. Ketika video ini dibuat, jumlah saham beredar ACST adalah 700 juta lembar saham. Nah, teman-teman bayangin, dengan 700 juta lembar saham saat ini, ACST akan mengeluarkan saham baru sebanyak 5,72 miliar lembar saham, maka setelah right issue diperkirakan jumlah saham beredarnya akan menjadi 6,42 miliar lembar saham. Nah, hal ini dapat membuat kepemilikan saham dari investor jika dia tidak menebus hak right issue-nya akan terdilusi sekitar 89%. Jadi anggapannya kalau misalkan ada satu orang yang saat ini memegang 10% kepemilikan saham ACST misalkan, dengan adanya right issue ini dan dia tidak menebus hak right-nya, maka kepemilikan sahamnya itu tinggal 1,1% saja. Bayangannya seperti tadi. Oke, jadi kesimpulannya apa nih? Ya, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik dari penjelasan tadi. Yang pertama, kita bisa lihat bahwa penurunan harga saham ACST belum bisa dianggap sebagai opportunity karena kinerja ACST yang juga menurun drastis selama 2 tahun terakhir. Dan tadi kita sudah bahas yang kedua, menurunnya kinerja ACST ini membuat ekuitas ACST sendiri menjadi negatif per kuartal 2 2020. Yang ketiga, ACST juga masih dihantui oleh hutang dalam jumlah yang besar, terutama liabilitas dalam jangka pendeknya yang masih mencapai 4 triliun rupiah. Dan karena tadi ACST hanya memiliki aset lancar senilai 3,2 triliun rupiah, sehingga ada shortage sekitar 800 miliar, maka ACST mencari jalan alternatif lain untuk pembiayaan, yaitu dengan melakukan right issue, yang sayangnya right issue ini bisa membuat kepemilikan saham investor terdilusi hingga 89%. Oke, itu tadi penjelasan mengenai ACST. Gimana nih? Apakah di antara kamu ada yang saat ini lagi pegang saham ACST? Kalau ada, ya mungkin saya bisa bilang hati-hati. Ya, karena penjelasan yang udah tadi kita sampaikan. Nah, kalau kamu sendiri yang belum pegang saham ACST, apakah menurut kamu ACST ini layak untuk diinvestasikan atau tidak? Please let me know in the kolom komen. Oke, itu tadi video penjelasan mengenai ACST. Kalau kamu suka dengan video ini juga jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke semua teman kamu. Sampai bertemu di video-video saya berikutnya. Salam dari saya, Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor. Salam value investing and see ya.